Penyelidikan yang dilakukan kala itu mengarah pada gembong narkoba di Kolombia, guys. Pablo Escobar sebagai otak pelaku, ia diyakini memerintahkan agar bom ditempatkan di bawah kursi 15F yang berada di dekat tangki bahan bakar. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Detektif Satria tentunya. Terima kasih buat kalian semua sudah klik video ini, guys. Jadi di video kali ini, guys, saya akan mencoba membahas mengenai tragedi kecelakaan sebuah pesawat bernama Avianca Airlines. Pesawat ini terbang dari Bandara El Dorado, Bogota menuju Bandara Alfonso Bonilla Aragon di Kolombia, diledakkan oleh kelompok mafia narkoba. Terjadi pada tanggal 27 November 1989. Nah, apa sebab kelompok mafia narkoba ini meledakkan pesawat Avianca Airlines? Jadi mari kita bahas video ini sampai selesai. Let's go. Jadi guys, sebuah pesawat bernama Avianca Airlines penerbangan 203 lepas landas sesuai jadwal hari itu, Senin 27 November 1989 pukul 7:11. Pesawat tersebut terbang dari Bandara Internasional El Dorado di Bogota menuju Bandara Alfonso Bonilla Aragon, Cali di Kolombia. Rute yang ditempuh relatif pendek, guys, hanya 30 menit perjalanan. Namun, baru 5 menit mengudara, pesawat meledak di ketinggian 13.000 kaki. Badan kapal terbang terbelah, bagian moncong terpisah dari ekor. Kemudian jatuh dalam kondisi berselimut api. Semua yang ada dalam pesawat tersebut, awak dan para penumpang yang berjumlah 107 orang meninggal dunia. Tak hanya itu, gengs, 3 manusia yang berada di bawah pesawat ataupun di darat tewas akibat tertimpa puing kapal terbang. Awalnya aparat belum menemukan petunjuk apapun. Spekulasi yang beredar kala itu ada kegagalan mekanik di Boeing 727-21 yang usianya sudah 26 tahun. Petunjuk didapatkan tak lama kemudian dari seseorang yang menelpon stasiun radio Caracol di Bogota. Menurut dia, extraditables menanam bom di pesawat untuk membunuh sapo. Sapo berarti kodok dalam bahasa Spanyol, guys. Istilah pelesetan untuk informan gitu. Sementara extraditable merujuk pada gembong kartel Medellin yang bertanggung jawab atas sejumlah serangan sebelumnya. 2 petingginya, Pablo Escobar dan Gonzalo Rodriguez Gacha, juga menjadi dalang banyaknya pembunuhan termasuk sejumlah menteri, hakim, pejabat provinsi, juga politisi. Nah, dari sinilah, guys, akhirnya disimpulkan tragedi tersebut bukan kecelakaan, tapi aksi teror. Bukti yang menunjukkan ledakan sebuah bom di atas dalam pesawat itu telah dikonfirmasi, kata Yezid Cantano, kepala otoritas penerbangan sipil di Kolombia. Penyelidikan yang dilakukan kala itu mengarah pada gembong narkoba di Kolombia, guys. Pablo Escobar sebagai otak pelaku, ia diyakini memerintahkan agar bom ditempatkan di bawah kursi 15F yang berada di dekat tangki bahan bakar. Bom itu lalu diledakkan menghantam tangki BBM Center Wing Tanks atau disingkat CWT, menguras habis bahan bakarnya dan memicu ledakan kedua yang memicu maut. Apa alasan mafia narkoba dari kartel Medellin itu sampai harus meledakkan pesawat? Jadi target Escobar kala itu adalah Menteri Dalam Negeri Kolombia, Cesar Gaviria Trujillo. Ia mendapat informasi calon presiden dalam Pilpres 1990 itu akan naik pesawat bernomor registrasi HK1803 tersebut. Namun, sang target ternyata membatalkan perjalanannya saat itu sebelum pesawat mengudara. Ia kemudian bahkan terpilih jadi presiden Kolombia. Tak hanya melencengkan dari sasaran target, gara-gara kecelakaan itu, Escobar berurusan dengan pemerintah Amerika Serikat, guys, yang kala itu dipimpin oleh George Bush. Bush yang murka karena 2 warga AS ikut tewas dalam tragedi itu, melancarkan operasi intelligence support activity untuk membantu pemerintah Kolombia membunuh dan menghukum Escobar. Perburuan yang didukung pemerintah negeri Paman Sam
Ini menjadi pukulan berat bagi kartel Medellin yang sedang berada di puncak kekuasaannya. Escobar akhirnya ditembak dan dibunuh oleh polisi Kolombia di kampung halamannya, guys, 24 jam setelah ulang tahunnya yang ke-44 pada 2 Desember 1993. Jadi sang raja kokain itu adalah pemimpin jaringan sindikat kokain internasional. Namanya bahkan pernah ada di peringkat ke-7 dari daftar orang terkaya di dunia versi Forbes. Tak hanya itu, guys, yang terjadi pada tanggal 27 November pada 1895, Alfred Nobel menandatangani wasiat yang memulai penganugerahan penghargaan Nobel di Swiss Norwegian di klub Paris. Kecelakaan pesawat juga terjadi pada 27 November 1987. Sebanyak 159 orang tewas saat pesawat South African Airways penerbangan 295. Oke, semuanya, itulah tadi sedikit cerita mengenai tragedi pesawat Avianca Airlines yang diledakkan oleh kelompok mafia narkoba. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.